Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan nyata di dalam hidup kita. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh datang kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu. Terima kasih, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, ayat renungan kita hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-52, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Dan saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Zedekia memberontak terhadap Raja Babel. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar satu slogan ya. Slogannya berbunyi demikian: menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Atau dengan kata lain, selesaikanlah setiap masalah yang kita hadapi tanpa menimbulkan masalah yang baru. Menurut saya, saudara, ini satu pernyataan yang sangat menarik. Bagaimana ketika kita punya masalah, hadapi. Ketika kita menghadapi, jangan sampai ada masalah baru. Kira-kira begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita pun berharap demikian ya. Ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki pergumulan, ketika kita memiliki satu beban di dalam kehidupan. Tetapi hari ini kita membaca satu kisah yang berbeda. Bagaimana seorang Zedekia, dia seorang raja di mana memang dia masih muda pada saat ia menjadi raja. Dia masih usia 21 tahun. Secara emosi, secara pengetahuan, secara pengalaman mungkin masih berbeda jauh tentunya. Tapi dewasa itu sebuah pilihan ya. Umur bisa bertambah, tetapi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Dalam pengertian ya, umur hanyalah sebuah angka, tetapi kedewasaan seseorang tidak dapat dipengaruhi dari sana. Tetapi saudara, saya mau mengajak saudara untuk melihat lebih lagi apa yang sebenarnya terjadi. Zedekia di dalam kehidupannya saat dia memerintah sebagai seorang raja, ayat yang kedua memberikan keterangan di mana ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Jadi selama dia memimpin, Bapak Ibu Saudara ya, dia selalu melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Banyak macam yang tentunya dilakukan ya. Tentunya hal-hal yang bisa mengecewakan Tuhan, hal-hal yang mungkin juga bisa menyakiti rakyatnya. Di dalam pengambilan keputusan mungkin kurang tegas ya, di dalam mengambil sebuah pilihan tidak tepat seperti itu ya. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara yang dilakukan oleh Zedekia sampai dia dipandang jahat di mata Tuhan. Tentunya ini sesuatu hal yang sangat serius. Oleh sebab itu, karena kejahatannya itulah ayat 3 menjelaskan, karena murka Tuhanlah yang hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda. Bahkan ia sampai membuang mereka. Ditambah lagi, dia memberontak terhadap Raja Babel. Zedekia selama sebagai seorang raja, dia memimpin banyak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kejahatan Allah yang membuat Allah membuangnya dari hadapannya. Apa yang dilakukannya itu ternyata berdampak bukan pada dirinya, tetapi termasuk keluarga dan juga bangsanya. Apa yang terjadi? Dia dan keluarganya, bangsanya dikepung oleh Babel. Ya, itu sebagai konsekuensi hukuman yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata ya, apa yang kita lakukan itu juga bisa berdampak. Bisa berdampak pada diri kita, bisa terhadap pasangan kita,
Bisa terhadap anak-anak kita, bahkan keluarga kita, atau bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, hal ini mengingatkan kita di dalam kita mengambil sebuah keputusan atau sebuah tindakan itu memiliki konsekuensi dan ada harga yang harus dibayar. Oke, kita menerima yang pertama. Yang kedua, ada hal yang juga perlu menjadi perhatian kita. Pada saat itu, Zedekia meminta petunjuk kepada Tuhan melalui Yeremia. Apa yang harus dilakukannya? Yeremia diperingatkan, tetaplah ikuti, jalani setiap proses yang akan engkau hadapi. Jangan pernah engkau lari bahkan meninggalkan. Karena ketika engkau melakukannya, ada harga yang jauh lebih mahal yang akan engkau bayar. Benar Bapak Ibu. Ketika dia tahu ditangkap seperti itu, dia dan para pengikutnya, prajurit dan keluarganya justru lari meninggalkan Raja Babel. Dan apa yang terjadi? Mereka ditangkap. Bukan hanya ditangkap saudara, mereka dianiaya tentunya pasti. Bahkan dia harus melihat anaknya dibunuh di depan matanya. Para pengikutnya dan orang-orang yang beserta dengan dia harus diangkut ke Babel dan menjalani konsekuensi yang harus dia bayar. Seandainya Zedekia mau taat saja kepada Tuhan, dia jalani prosesnya, tentu keluarga tidak jadi korban. Orang-orang di sekitarnya juga tidak akan menjadi korban. Hal ini pun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak taat, mungkin kita tidak mengalami konsekuensinya, tetapi bisa jadi pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, ataupun orang-orang di sekitar kita yang akan mengalaminya. Oleh sebab itu saudara, ketika kita berdosa, ketika kita jatuh di dalam dosa, selesaikan itu di hadapan Tuhan. Akui kesalahan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengingatkan, setiap kita yang mengakui dosa, Dia akan ampuni setiap kita. Dan jangan biarkan dampak dosa itu berakibat kepada orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Hadapi setiap harga yang memang kita sudah harus tanggung. Kita jalani dengan legowo, dengan hati yang sukacita. Karena Tuhan masih mengasihi kita tentunya, karena Dia mengingatkan kita. Dia tidak membiarkan kita. Mari saudara, kita belajar. Yang pertama, ingat, selesaikanlah masalah tanpa masalah. Ketika kita menghadapi masalah, jangan lari dari masalah. Masalah itu harus dihadapi. Bukan ditinggalkan, tapi harus dihadapi. Mungkin gak enak, ya. Mungkin tidak nyaman, iya. Tapi itu adalah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Yang kedua, segera datanglah kepada Tuhan. Lari bukan solusi, karena justru bisa berakibat kepada orang-orang yang kita kasihi. Hadapi atas apa yang menjadi bagian kita, akui kesalahan kita, dan tunjukkanlah dengan komitmen yang baru sebagai keluarga mungkin, sebagai pasangan, sebagai karyawan, sebagai orang yang gagal. Mari kita tunjukkan perubahan kita, bahwa kita sadarkan kesalahan kita dan kita mau menunjukkan perubahan dalam hidup kita. Kita belajar dari Zedekia. Kita belajar dari hidup kita untuk kita hidup lebih memuliakan Tuhan kita. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk apa yang Tuhan izinkan terjadi yang mengingatkan kami untuk kami kembali kepadamu. Ampuni jika ada di antara kami hari ini lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab yang bisa berdampak kepada keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi maupun orang-orang yang mengasihi kami. Tuhan, ampuni kami. Tolong jaga hati kami. Dan kami mau serahkan hidup kami serahkan permasalahan hidup kami juga menyerahkan hidup kami untuk dipimpin oleh Engkau. Berkati setiap kami, apapun yang sedang kami alami. Ajar kami siap belajar bertanggung jawab dan menerima setiap konsekuensi dengan legowo. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya setiap kita boleh diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.